so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irka Sulistianingsih, NIM 2321120 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Salam PGMI, berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena kekerasan seksual terhadap anak di sekolah dasar. Nah, mari simak videonya berikut ini. Perkembangan zaman yang semakin pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, namun menimbulkan berbagai masalah baru yang sulit untuk dihindari. Nah, salah satu masalah yang mengintai anak-anak adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau sering kita sebut dengan KPAI telah mencatat jumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di Indonesia sepanjang Januari sampai Februari tahun 2023 terdapat lebih dari 100 kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi KPAI mengatakan bahwa laporan kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2023 ini ada 119 pengaduan. Paling banyak, lebih dari 50% itu adalah pengaduan dari kasus kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, maupun psikisnya. Misalnya, yaitu kasus terkait pelanggaran hak terhadap anak mulai dari klaster 1 sampai 4 selama Januari hingga Februari kali ini. Kasus kekerasan seksual seperti ini sangatlah memprihatinkan, apalagi yang tertimpa kasus seperti ini adalah mayoritas itu anak-anak, yang mana anak-anak adalah penerus bangsa Indonesia dan masih panjang perjalanan hidupnya untuk meraih cita-citanya. Namun, mereka harus kehilangan masa depannya dikarenakan oleh nafsu semata manusia. Menurut Boyke Dian Nugraha, pendidikan seks adalah mengenalkan kepada anak tentang jenis kelamin dan bagaimana cara menjaganya, baik dari sisi kesehatan, keamanan, serta keselamatan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fokus pendidikan seks adalah bukan hanya pengetahuan tentang organ reproduksi saja, tetapi juga terkait dengan moral dan etika agar tidak salah dalam mempergunakan organ reproduksi tersebut. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat sudah ada 10 kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan selama 2023, baik dari satuan pendidikan, asrama, maupun tidak. Pelaku kekerasan seksual di suatu pendidikan itu ada 10 orang, semuanya laki-laki. Nah, adapun status dari pelaku adalah pimpinan pondok pesantren dan juga guru, 40% kepala sekolah, dan masing-masing penjaga sekolah itu 10%, yang mana total semua korban itu ada 86, baik laki-laki maupun perempuan. Korban laki-laki sebanyak 37,20%, sedangkan korban perempuan itu sebanyak 82,80%. Ujar Kepala Dewan Pakar FSGI, yaitu Retno Listiarti. Dengan demikian, pendidikan seks sebaiknya dilakukan sedini mungkin, termasuk dilakukan pada siswa sekolah dasar, dengan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.